Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel Vilas Chess. Jadi hari ini kita akan sharing tentang judulnya yang sudah ada di sebelah diagram, yaitu artinya tentang lebih banyak atau lebih baik menyerang daripada membela. Jadi contohnya seperti diagram yang berada di posisi seperti ini. Jadi teman-teman kalau misalkan kita memiliki posisi ataupun ada buah-buah yang bisa kita lakukan untuk penyerangan terhadap perwira lawan, itu sebaiknya kita memikirkan dulu terlebih serangan yang akan kita lakukan. Seperti contoh, jadi idenya itu menyerang perwira yang mana kekuatannya itu tidak ada ataupun kurang pembelaannya. Jadi kalau kita untuk menyerang yang kurang pembelaannya, berarti itu tidak dapat dipertahankan karena nilainya itu pasti keuntungan ada di pihak kita atau pihak yang diberikan serangan terhadap perwira lawan. Oke, kita langsung kasih contoh aja ya. Jadi contoh seperti ini, posisinya hitam akan menyerang kuda di B3. Kemudian benteng di B5 juga menyerang kuda di B3. Tapi posisi seperti ini putih akan melakukan serangan terlebih dahulu. Jadi kita lihat posisinya yaitu benteng di G6 menyerang kuda di G8. Sehingga ketika kita pukul benteng kali G8, kemudian benteng kali G8, dan berikutnya benteng kali G8. Jadi posisi seperti ini putih mendapatkan keuntungan. Karena apa? Karena serangan yang diberikan oleh putih itu bisa menjatuhkan ataupun menghabiskan perwira dari hitam. Ini tidak memberikan efek apapun ketika diancam pion A4 mengancam kuda. Jadi kita melihat, pokoknya kalau misalkan kita melihat adanya serangan, itu harus kita lihat terlebih dahulu seperti benteng kali G8, pukul, kemudian dipukul, dan kita masih memiliki menteri di C2. Oke, lanjut. Kalau contoh seperti ini, benteng sedang mengancam kuda di D6. Kemudian gajah di G3 juga mengancam kuda di D6. Sedangkan kuda di D6 ini hanya dijaga oleh gajah di B4. Sehingga kedudukan ataupun pembelaan di kuda D6 ini sedikit, hanya gajah saja yang membela untuk mempertahankan kuda di D6. Jadi kalau putih yang melangkah yaitu gajah kali D6. Kemudian gajah kali D6, benteng kali D6, dan kita masih memiliki satu perwira untuk melakukan serangan terhadap raja lawan. Jadi ini contohnya. Ini untuk pemula supaya melihat adanya penyerangan terhadap perwira lawan. Itu oke. Contoh berikutnya. Ini tinggal benteng pukul ke E8. Benteng kali E8, benteng kali E8, kemudian benteng kali E8 dengan melakukan serangan raja di G8, dan kita masih memberikan keuntungan di benteng yang berada di E8. Ya, contoh seperti ini pelan-pelan. Kita lihat dulu posisinya. Hitam yang jalan, kita hitung kalau misalkan gajah pukul D4, ini ada berapa perwira yang menjaga di petak D4 ini. Kita hitung 1, 2, 3.
yang mengancam petak di D4 ataupun kuda di D4. Sedangkan yang menjaga kuda di D4 hanya pion C3, kemudian gajah E3, hanya 2 saja. Berarti kita bisa melakukan serangan terhadap kuda di D4 dengan melakukan kuda kali D4, C kali D4, gajah kali D4, gajah kali D4, kemudian menteri kali D4, dan kita mendapatkan keuntungan dalam posisi seperti ini. Jadi kita harus berhati-hati untuk melihat adanya keuntungan ataupun serangan terhadap perwira lawan. Jadi jangan menghilangkan kesempatan yang bisa kita ambil. Lanjut. Ya, posisi seperti ini jelas, kira-kira apa langkahnya? Oke, benteng pukul F3 karena kita ingin memberikan pemukulan di F3 untuk keuntungan di petak ataupun di buah hitam. Lanjut. Kira-kira posisi seperti ini apa yang harus dilakukan? Ini hitam yang melangkah. Ya, kita hitung. Jadi ada ancaman di petak F4 ini bisa melakukan pemukulan ataupun serangan di F4. Karena apa? Karena F4 ini hanya dijaga oleh kuda G2, menteri D2 dengan benteng F1. Berarti hanya 3 perwira saja yang dijaga oleh petak F4 ini, sedangkan serangan yang diberikan hitam yaitu ada 1 benteng F8, 2 kuda H5, 3 menteri D7, kemudian gajah di C7. Lalu kita bisa melakukan serangan E kali F4. Kalau putih memaksakan kuda kali F4, kita pukul kuda kali F4, kemudian benteng pukul F4, benteng pukul F4. Kalau ini dipukul, berarti putih membiarkan menterinya untuk diberikan oleh hitam atau nilai yang lebih tinggi, yaitu menteri nilainya 9. Jadi yang belum tahu masing-masing perwira nilainya berapa, bisa cek di playlist channel Vilas Chess. Di situ sudah ada videonya tentang masing-masing penilaian perwira di dalam permainan catur. Oke, berikutnya ada 2 pilihan putih melangkah. Di sini gajah di A4 mengancam C6, kemudian menteri F3 mengancam petak C6 atau pion yang berada di C6. Tapi kita harus melihat adanya keuntungan yang lebih tinggi untuk didapatkan oleh putih, yaitu kita bisa melakukan langkah benteng kali D8, benteng kali D8, kemudian benteng pukul D8. Benteng kali D8, pukul, kemudian benteng kali D8. Dengan posisi seperti ini kita mendapatkan 1 perwira. Kalau di Raja H7 kita tinggal hitung perwira yang dimiliki hitam dan perwira yang dimiliki putih. 1, 2, 3 untuk hitam, 1, 2, 3, 4 untuk putih. Jadi kalau ada beberapa pilihan, gajah bisa pukul C6, kemudian menteri juga bisa pukul C6, tetapi kita harus lihat lagi kira-kira buah mana yang lebih menguntungkan kita untuk ditukarkan ataupun diserang, yang pembelaannya lebih sedikit. Daripada itu, ini contohnya yaitu benteng kali D8. Jadi harus hati-hati melihat adanya kesempatan untuk mengambil nilai keuntungannya yang lebih besar. Oke, lanjut. Putih yang jalan, kira-kira langkahnya apa? Ya, betul, yaitu gajah kali G8. Karena
kuda ini hanya disupport atau didukung oleh benteng di H8, kemudian gajahnya didukung oleh menteri D5. Jika kalau dipukul, makan menteri kali G8. Dengan posisi ini, putih mendapatkan keuntungan. Berikutnya, contoh berikutnya, hitam yang jalan. Hitam yang jalan yaitu kuda kali D5. Kenapa kuda kali D5? Karena kuda di E4 ini lagi diancam oleh gajah B7. Tetapi kita bisa mendapatkan pion di D4. E kali D4, menteri kali D4. Dengan tujuan berikutnya mengancam kuda yang berada di E4. Jadi jangan sia-siakan kesempatan untuk menukarkan perwira kita ataupun buah yang kira-kira menguntungkan untuk kita. Oke. Berikutnya, putih yang jalan. Ya, jadi posisi seperti ini kita bisa mengambil pion di C6 karena yang lainnya belum ada serangan terhadap buah hitam. Bisa menteri kali C6 atau gajah kali C6. Lanjut. Putih yang jalan ini posisinya kita harus melihat benteng sedang mengancam menteri E3. Tetapi di sini kita harus lihat posisi hitam raja di G8 karena pion di F7, G7, H7 belum dibuka ataupun dijalankan untuk memberikan keluangan raja untuk bergerak, kita bisa memberikan serangan terhadap menteri kali E8. Ketika dipukul kuda kali E8, benteng pukul E8 dengan posisi checkmate ataupun skak mati karena di sini pion F7, G7, H7 belum dilakukan langkah untuk rajanya keluar dari ancaman benteng E8. Ini hitam yang jalan, jelas ada ancaman dua perwira di benteng di E1 yaitu menteri kali E1, raja ke C2, kemudian menteri kali E2. Oke, berikutnya. Kira-kira hitam yang jalan. Ya, posisi seperti ini kita tinggal pukul benteng E1 karena benteng E1 hanya dijaga oleh menteri F2. Pukul, kemudian menteri E1 lalu benteng kali E1. Oke, lanjut. Ya, di sini kita melihat contoh dari salah satu pembukaan yang mana dia memberikan pembelaan yang cukup kurang karena posisinya yang tidak begitu adanya serangan terhadap perwira lawan. Jadi lanjut aja E4, E5, kuda F3, kuda C6, D4, kemudian E kali D4, kuda kali D4, gajah C5, gajah E3, menteri F6, kemudian kuda ke
C3. Jadi harus hati-hati di sini. Jangan memikirkan hanya rencana kita sendiri, melainkan gerakan atau langkah lawan itu harus kita waspadai untuk melihat serangan yang dilakukan lawan terhadap perwira kita. Jadi jangan terburu-buru untuk melakukan langkah kuda C3. Karena apa? Karena kuda di D4 ini ternyata ada serangan dari perwira hitam, yaitu ada 1, 2, 3. Sedangkan yang menjaga kuda di D4 hanya 2 perwira, gajah E3 kemudian menteri D1. Jadi di sini langkahnya yaitu kuda kali D4. Gajah kali D4, gajah kali D4, kemudian hitam memenangkan 1 perwira. Jadi harus hati-hati melihat gerakan lawan. Contoh berikutnya dengan partai seperti M4, C5, kuda F3, kuda C6, D4, C kali D4, kuda kali D4, G6, kuda C3, gajah G7. Kemudian putih melangkah gajah C4. Ternyata ada serangan di kuda D4 dengan gajah G7 dan juga kuda C6. Jadi jangan sampai terkena serangan seperti kuda C6, gajah G7 dengan ancaman kuda di D4. Kita harus melihat dulu ketika lawan melakukan langkah gajah G7, harus dipertanyakan gajah G7 ini akan berdampak seperti apa. Oh, ternyata dia sedang mengancam kuda di D4 dan juga kuda C6 mengancam kuda di D4. Jangan terburu-buru untuk gajah ke C4, tetapi cegah dulu ketika ada serangan dari lawan. Seperti bisa gajah ke E3 dengan menopang kuda di D4. Oke, ini aja teman-teman. Semoga teman-teman yang suka ataupun masih awal bermain catur bisa terus semangat dalam bermain catur, dan di sini aku sharing-sharing supaya bisa saling latihan bareng kita di sini. Jadi semoga bermanfaat untuk melihat contoh-contoh partainya. Kalau masih bingung ataupun masih belum jelas bisa komen di bawah. Oke, ini aja. Semoga bermanfaat.